Yo, welcome to my channel Gato Keno Channel. Oke, balik lagi sama gua Stephen di Gato Keno. Bawa anjing gua. Kita sekarang di studio baru. Woo! Ya, berdoa semoga studio ini nanti bisa berkembang secepatnya. Gue bisa belum semua sih, maksudnya belum kelar semua untuk dekorasinya, cuma sebagian doang. Tapi gua mau hari ini gua mau iseng buat video ya kali aja berguna buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman selama gue berkonten masih ada aja komen-komen untuk bertanya-tanya tentang semua isi konten gue berterima kasih sangat, thank you, berarti responnya sangat baik dan gue bersyukur bisa membantu teman-teman ngasih informasi tentang dunia anjing. Ya sekedar berbagi pengalaman dari video gue, dari konten gue, apa yang gue bisa bagi ya gue bagi. Jadi hari ini gue pengen kasih tahu sama temen-temen apa aja sih yang dikonsumsi sama anabul-anabul gue. Nanti kedepannya gue bakal kasih lihat anabul-anabul gue kok. Gue ada sekarang ada dua Shih Tzu, satu Pitbull, sama ya satu Pom. Ehm, Mereka memang udah lama sama gue, terutama yang Shih Tzu jantan dan Shih Tzu dan Pitbull betina itu sudah sangat klop sama gue, sudah sangat nempel sama gua karena memang lebih lama. Nah, yang Shih Tzu betina itu baru-baru sama Pom itu baru banget. Nah, gue pengen kasih tahu sama teman-teman apa aja sih yang gue kasih makan sama anabul-anabul gue, dan gue juga sekedar bahas untuk pengetahuan gue tentang dunia dog food dan dunia makanan. Maksudnya makanan-makanan anabul. Nah, gua oke, lanjut lanjut. Gua mau bahas apa aja yang jadi makanan anak bulu gua. Salah satunya yang gua baru coba ini adalah roko, raw food. Raw food, roko, dog food. Nah, ini baru berapa lama sih gua coba. Jadi sekalian gua review dog food ini. Nah, gua tuh pakai dog food itu selain ini gua pakai Natur Gornet. Habis itu gua pakai Bolt, kadang-kadang gue pakai profesional formula, kadang-kadang kalau untuk pitbull gue lebih banyak pakai profesional formula. Terus kalau untuk dog food ya, terus habis itu bully power, terus habis itu maxi dog. Jadi dog food anjing gue memang cukup unik. Kalau yang lain-lain mungkin, sekali lagi disclaimer, ini pengalaman gue tidak menjudge siapapun untuk mengikuti cara gue, tapi gue hanya membagi pengalaman gue. Dog food anjing gue cukup ganti-ganti, tapi mereknya itu aja, nggak berbeda, itu aja. Yang paling sering kalau untuk dog food kelas lebih premium itu gue pakai RC, Royal Canin yang maxi adult, sama yang Pomerian itu, yang gambar Pomerian itu, yang indoor kalau nggak salah. Nah, balik lagi ke sini. Kalau ini harganya tadi gue tanya, ini yang beli sih istri gue, udah pakai beberapa kali nih. Nah, itu sekitar di bawah 50.000 lah. Lebih sering gue pakai Dr. Gonet, tapi beberapa bulan ini gue pakai ini karena nggak tahu, istri gue pengen cobain ini buat food lamb and chicken. Kalau ini pakai lamb and chicken 1,5 kilo, produknya CP. Berarti gue banyak banget yang pakai produk CP ya. Kalau kalau perusahaan JP lihat, boleh dong endorse ya kan. Ya, ya walaupun baru lah, apa namanya, youtuber baru lah ya kan, nggak apa-apa.
kali ini gue nggak dion sama CP, tapi gue mau kasih informasi aja pengalaman gue dengan harga dog food segini. Menurut gue harga merakyat lah, nggak apa-apa ya, di bawahnya ada Bolt lah, harga Bolt lebih merakyat dibandingin, tapi kualitas ini menurut gue bagus. Ini coba ya, gue buka dulu ya. Ini tapi sebelumnya dia kandungannya kita lihat. Proteinnya ada 22% di minimal, 22%, lemaknya ada di 6%, fiber seratnya ada di 4%, kalsium, kadar air dan fosfor ya cukup lah. Terus kandungan ya berarti banyak banget nih. NA calculated adalah 4 kilo per kalori. Nah, ini ada di sini juga ada omega 3 dan omega 6-nya. Melindungi tubuh dari radikal bebas. Terus proteinnya berkualitas. Omega 3 dan omega 6-nya. Nih coba gue buka dulu. Nih untuk maksudnya. Wow. Tuh begini bentuknya. Love lah, gue ngerti lah. Untuk kayak gini nih gue ngerti. Jatuh lagi yang jelek. Tuh bentuknya kayak love gitulah. Tuh. Seperti itu tuh. Tuh. Oke gitu. Ya bagus sih. Standar lah untuk harga seperti ini menurut gua. Pengalaman gua pakai dog food ini, anjing gua yang super duper sensitif. Belum mandi. Nih. Turun dulu sudah nongol, belum mandi. Jadwal dia mandi belum lagi soalnya. Sering-sering banget keluar sumpah anjing. Bangor. Mungkin kalau teman-teman lihat di konten-konten gue sebelumnya ada dia nih. Lalu. Nah, itu dia. Yang tadi gue bilang bahwa dog food ini anjing gue itu super duper sensitif. Nah, super duper sensitif. Ya, next. Ada beberapa dog food yang dia tidak cocok sama sekali. Pas makan langsung gatal-gatal merah-merah. Setahu gua, yang gua tahu dari dog food adalah ada beberapa anjing yang memang tidak bisa. Tapi disclaimer ya, ini pendapat opini gua dan gua nggak mau memaksa teman-teman untuk mengikuti apa yang gua lakukan. Walaupun mungkin bagi sebagian orang gue ganti-ganti dog food itu mengganggu pencernaan anjing atau apa, tapi selama ini anjing ini opini gue, sekali lagi anjing gue tidak pernah ada sakit, tidak pernah gatal-gatal pun nggak ada sih menurut gue. Kalaupun sekalinya ada gatal pernah ada keserangan kutu karena dia keluar, dia ketemu anjing lain, atau di tempat gue ada penitipan masuk baru ada tapi itu cuma bentar, paling nggak berapa lama gue obatin kelar udah. Nah, selebihnya ya pernah sih gue punya anjing hampir tidak pernah masuk rumah sakit dengan cara gue untuk kasih makan mereka baik-baik saja sih menurut gue, tidak pernah sakit soalnya. Indikasinya adalah gue tidak pernah membawa ke dokter untuk menyembuhkan penyakit dia. Mereka anteng-anteng ada mayam aja pokoknya ya. Balik lagi ke masalah dog food, menurut gue pribadi, disclaimer,
Ada beberapa anjing yang memang, kalau kita bahas tentang dog food dulu, ada beberapa anjing yang memang punya kecocokan di brand-brand tertentu, ya. Mungkin dari brandnya, mungkin dari kandungannya, seperti misalnya chicken, lamb, dan lain-lain itulah, ya. Terus ada salmon dan lain-lain itulah. Nah, tapi ada beberapa anjing yang memang berbeda-beda nih case-nya nih. Misalnya ada anjing-anjing yang memang eh, dia bagus pakai Royal Canin, tapi tidak bagus pakai Royal Canin. Itu contohnya anjing-anjing gua. Ada beberapa anjing gua perbedaan yang pakai Royal Canin bisa dan tidak bisa pakai Royal Canin bisa. Itu padahal brand bagus loh, yang memang diformulasikan, tapi gua nggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas ini opini gua sesuai dengan pengalaman gua, ya. Dan ada, dan pas, maksudnya kalau semisalnya teman-teman tahu, mungkin kalian ini setuju pendapat gua. Ada beberapa anjing yang memang tidak bisa menerima, misalnya chicken, ada yang tidak bisa menerima lamb, ada yang tidak bisa menerima salmon, ya, dan lain-lain. Ya, ada beberapa lah. Jadi menurut gua kalau dog food itu kalian harus tahu eh, anjing ini punya alergi apa. Gue nggak tahu, setahu gue bisa dites deh anjing ini punya alergi apa di ini, tapi gue nggak tahu bisa apa enggak. Gue belum pernah coba, dan gue nggak pernah coba juga karena anjing gue juga nggak ada apa-apa juga gitu loh. Terus selama gue pakai, gue hampir 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 selalu pakai lem sih. Kalau chicken paling dikit, tapi anjing gue tidak pernah apa-apa. Tapi kalau untuk raw food, anjing gue selalu pakai segala jenis daging, mulai dari daging giling mulai dari daging giling ayam, daging giling sapi, daging giling babi. Yang gue coba sih itu ya, baru baru tiga itu ya. Menurut gue sih nggak masalah. Ya cuman perbedaannya adalah banyak perbedaan sih. Kalau lu makan, kalau dari pengalaman gua, ketika lu makan ayam, bisa daging giling ayam, kotorannya, sorry to say, kotorannya agak sedikit keras dan dia agak sedikit kering. Ini kalau sapi enggak, kalau babi agak basah sih, agak basah. Dan pengalaman gue sampai ada, uh, for your information, di Gato Kennel juga ada penitipan ya, maksudnya gue juga sekalian ngomong, ada beberapa anjing yang memang gue lihat makannya cukup aneh sih menurut gue. uh, Ubi merah, ubi merah apa ya, ubi kalau nggak salah, ubi ya, ubi dikasih makan. Kalau nggak makan ubi nggak mau. Apakah bisa disalahkan? Tidak. Tapi gue tidak pernah mencoba ubi sama sekali, karena menurut gue gasnya yang terlalu parah. Tapi ya, itu disclaimer, itu anjing dia bagus gitu. Pas yang gue tahu dia makan ubi, pupnya kotorannya ya wangi. Ya, karena kan mencerna apa yang dia makan ya anjingnya, sama seperti kita. Terus abis itu anjing gue sih selama makan raw food itu, daging-daging itu seperti itu ya nggak masalah. Dan bedanya, kalau menurut gue nih ya, kalau menurut gue, disclaimer lagi ya, ketika gue kasih makan raw food dan dog food ada perbedaannya. Balik lagi ke raw food. Ketika gue kasih makan raw food, gue punya dua metode, tiga. Gue kasih raw food mentah-mentah, gue rebus, gue kasih itu doang, raw food doang, atau gue campurkan antara raw food dengan dog food, atau raw food dengan nasi. Nah, terus abis itu raw food juga termasuk gue kasih makan ati ampla. Ada yang berpendapat bahwa makan ati ampla ya memang berbahaya sih, nggak tahu. Setahu gue untuk jangka panjang tidak baik, tapi selama ini anjing-anjing gue tidak ada yang bermasalah. Jadi disclaimer, gue tidak mau menjudge teman-teman
ngasih makan apa benar atau tidak, tapi kita lihat dari anjingnya tersebut punya kesehatan yang terganggu apa tidak. Selama anjingnya tidak apa-apa ya nggak apa-apa menurut gua, nggak usah menjudge lu salah kasih makan ini. Tapi terkecuali ada beberapa makanan yang tidak boleh dikasih makan ya. Makanan-makanan yang tidak boleh dicerna sama anjing adalah menurut pengalaman gue dan pengetahuan gue adalah coklat, tulang-tulang kecil, karena memang kalau tulang-tulang kecil riskan sih untuk anabul misalnya. Analoginya adalah kenapa tidak boleh makan ini, tidak disarankan, tidak disarankan ya, bukan tidak boleh tapi tidak disarankan, karena ketika kita kasih makan tulang-tulang kecil, nah dia akan kebelah tuh kan, tulang-tulang itu akan hancur, dan tulang-tulang yang kecil yang ada di dalam akan mungkin bisa menggesek si pencernaan si anjing atau ya dengan bagian-bagian tubuhnya itu, mungkin dari situ. Dan tadi coklat, tapi banyak aja sih yang makan tulang. Jadi sekali lagi disclaimer, gue tidak menyarankan teman-teman uh, untuk mengikuti semua, tapi tanya sama dokter lebih baik boleh apa tidak. Tapi balik lagi, bolehnya apa tidak itu disesuaikan sama budget kalian. Memelihara anjing itu tidak harus mahal, tidak harus beli dog food mahal, apapun yang dikasih makan. Tapi yang jelas adalah yang gua bisa bilang, yang mengandung garam dan mengandung micin kayak gitu-gitu lebih baik jangan dikasih ya, karena memang berpengaruh pada si kulit anjing, kucing. Karena gue lebih pengalaman jadi anjing, jadi gue lebih punya potensi ke anjing ya, lebih aware ke anjing. Gue tidak pernah kasih makan sih untuk makanan-makanan yang pernah gue konsumsi, tidak. Nah jadi disclaimer sekali lagi, gue tidak akan pernah menjudge kalian benar atau tidak dalam memberi makan selama anjing kalian sehat, dan selama kalian bisa buktikan anjing kalian ya punya, mungkin lebih kerennya lagi, punya bukti medis anjing kalian tidak ada apa-apa selama kalian makan itu, dan anjing kalian sehat dan lain-lain, tidak pernah sakit. Jadi selama kalian punya metode tertentu buat anjing kalian, itu pakai. Jangan ngikutin orang pakai dog food mahal atau apa, karena sesuaikan isi kantong Anda. Kayak tadi saya bilang, di CP dan ada di beberapa brand yang memang, kita punya beberapa brand dog food yang memang murah. Nanti gua akan lanjut, sebagian gua akan kasih tahu dog food apa yang sangat murah-murah. Nanti akan gua bawa, gua jajarin. Nanti ada yang mahal dan lain-lain lah, ya kan? Karena setahu gua ada beberapa merek yang sering banget dipakai kalau dog food itu, beberapa pengetahuan gua, seperti Bolt, terus habis itu Maxi, Professional Formula, Royal Canin, Proplan, terus habis itu lagi itu dog food lain yang memang kalau kita coba cari di Google, dog food, tapi banyak. Oh, pedigree, Alpo juga kayak gitu ya. Maksudnya gua nggak tidak mau menjudge apapun. Dulu juga banyak sih merek dog food setahu gua, tapi yang lebih terkenal sih itu banyak banyak, hampir banyak banget. Jadi gua lupa bener-bener. Ya ada Natur Gourmet, terus ada Optima kalau nggak salah. Nah terus ada Pure Luck, ada dog food Korea, dongrang dongrang apa nih lah, gua nggak tahu lah. Gua cuman sekedar, ada kaliber juga, gua pernah cobain kaliber juga. Kaliber bagus sih, cukup bagus menurut gua untuk anjing-anjing yang butuh protein. Gua pakai, nah ada Blackwood, itu merek yang cukup
lumayan. Blackwood cukup lumayan, ya kan, kaliber Blackwood, terus Pure Luck. Nah ini juga ada Candy Selection. Candy Selection itu dog food yang sangat murah, murah di kelasnya. Ada Bravery apa sih namanya, Bravery ya, Bravery, Bold, terus Happy Dog itu juga pernah sekali gue pakai. Terus abis itu Araton, Dog Choice juga murah. Araton itu Blackwood, nah Nature Cornet itu juga Dog Choice. Terus Regal, merek-merek Regal itu banyak. Royal Canin banyak fungsinya, banyak variannya, jadi menurut gue banyak banget ya. Gue sambil ngeliat-liat di YouTube ya, di YouTube, di Google, karena gue juga nggak inget banget ininya apa namanya. Smart Heart, Smart Heart juga ada. Prime Choice ya, Prime Choice ada, Mind Source ada, Force, terus Akana ya, Professional Formula tadi udah. Origin ya, Origin juga banyak variannya. Wah, nah itu aja, maksud gua udah banyak banget dari beberapa negara dan dari beberapa ini, dari segmennya itu banyak banyak banget. Jadi ya buat gua, bacot-bacot gua di video ini, gua cuma mau kasih kalian bahwa eh, dalam kasih makan, kita sesama dog lover, kita nggak usah ngejudge sesama dog lover mau kasih makan apa, mau gimana. Tapi yang kita perlu tahu adalah kita hanya bisa memberi saran sama sesama dog lover, lebih baik baik makan ini. Jangan menjudge orang itu makan apa, karena kita tidak tahu effort apa yang dilakukan teman-teman untuk kasih makan nabulnya, untuk menjaga nabulnya, untuk menyalurkan cara sayangnya dengan dalam hal makan ya. Kita nggak tahu effortnya seperti apa, kita nggak tahu keuangan mereka seperti apa, setiap dog lover. Jadi menurut gua jangan menjudge dari apa yang dia makan, tapi setiap dog lover punya caranya masing-masing untuk memberi makan anjingnya. Balik lagi, apapun yang dog lover berikan ke anabulnya itu, selama anabulnya sehat dan tidak ada apa-apa, menurut gua itu sah-sah aja ya, sah-sah aja. Jadi jangan menjudge mau dia makan raw food. Kalau makan raw food, gue bisa saranin, setiap kalau memang teman-teman kasih makan raw food, iya teman-teman harusnya tahu raw food itu kadang-kadang banyak ya namanya daging ya, daging mentah ya. Kalau mau kasih mentah, lebih disarankan, lebih disarankan memberikan obat cacing lebih teratur ya. Tapi memberi obat cacing secara teratur memang harus kepada anjing. Tapi kalau untuk memberi raw food, menurut gua harus lebih bagus lagi sih cacingnya ya kan, karena memang kalau pakai dog food sama aja sih menurut gua, tapi lebih lebih intens lah menurut gua ya kan. Karena balik lagi, yang kalau lu kasih makan raw food, yang kita kasih makan itu daging mentah ya, daging mentah atau dengan cara lu rebus ya nggak apa-apa gitu. Ya itu dia bacot gua untuk dog food, untuk makanan-makanan anabul. Balik lagi, yuk kita sama-sama berjuang sayangin anabul teman-teman. Apapun yang teman-teman kasih makan, kita sama-sama berpikir untuk kesehatan anabul. Yang kita pikirin adalah kita memberikan kesehatan sama anabul, kita sesuaikan dengan kemampuan kita memberikan makanan sama anabul. Jangan dipaksa, karena ya kalau dipaksa dengan ini ya dompet hancur gitu loh. Nggak semua orang punya uang untuk beli
brand-brand ternama, brand-brand harga yang jutaan, ya kan? Nggak semua, tapi gue yakin semua orang yang pelihara Anabul, semua orang yang disebut dog lover pasti mau yang terbaik buat anjingnya. Jadi, yo guys, gue selalu bilang di video untuk yang terakhir adalah buat anjing kalian nyaman, lakukan anjing seperti layaknya anjing, bukan memanusiakan anjing. Ya, menyayangi anjing boleh, tapi perlakukan dengan cara yang benar. Perlakukan dia seperti layaknya dia hewan, tapi dengan kasih sayang yang benar. Sehingga kalian bisa mentreat dan berpikir apa yang kalian kasih makan, bagaimana caranya mereka disiplinkan mereka, gimana caranya melatih mereka, dan mereka tidak stres. Ya, yo, thank you for watching this video. Thank you udah dengerin semua bacot gue di sini. Gue cuma bilang bye bye dan God bless you.